Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini ingin menanggapi ya tentang ada satu video yang membahas tentang perbedaan antara kata as-saum dengan as-siyam ya. Dia mengatakan bahwa di Al-Quran kan dikatakan as-siyam, yang diwajibkan as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Lalu kenapa kita ketika berniat itu kita menggunakan kata saum ya, nawaitu sauma ghadin. Kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga menggunakan kata saum ya. Ya, jadi perbedaan antara kata saum ya, saum ya, saumun dengan kata asyam ya, siamun. Jadi banyak jawaban-jawaban ya, kalau kita lihat beberapa kita kalau googling ya, googling itu mereka tidak membedakan antara kata saum dengan siam. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang berbeda ya. Jadi ini dua kata yang berbeda. Sehingga Al-Quran itu pengambilan kata itu selalu akurat ya. Jadi dia sangat memilih kata itu. Ya, jadi kata itu nggak pernah bertukar ya. Jadi kata siam, kenapa Al-Quran selalu menggunakan kata siam? Sementara hadis ya Rasulullah itu banyak menggunakan saum, walaupun ada juga Rasulullah menggunakan kata siam. Dan kata siam yang digunakan Rasulullah SAW malahan menjelaskan apa sebenarnya makna asyam ya. Jadi asal kata saum ini ya, ini bentuknya adalah sulasi mujarrad. Jadi dia masih bentuk asli ya, fiil yang asli. Jadi dia asal katanya dari soma. Soma yasumu sauman. Ini bentuk masdarnya. Ya, masdar dari kata soma. Sedangkan siam ini udah bentuk sulasi ya, mazid ya. Ini sulasi mujarrad. Jadi mujarrad itu artinya ini bentuk masih asal ya. Tapi kalau mazid ini udah tambahan. Ya, jadi dia siam ini binanya adalah fa'ala ya. Jadi dia sowama ya. Jadi soma dia mirip dengan kata kola ya. Kola bentuk sulasi mazidnya qawala ya. Kemudian yang muncul di sini kata waw ya, sowama, tapi dia bentuk masdarnya kenapa pakai ya. Jadi sama dia dengan kola, qawala, qila ya, qila ya. Jadi dalam kaidah sorob dan dijelaskan juga dalam kaidah balaghah, kalau kata yang sudah ditambahkan ya, jadi kata yang sudah ditambahkan seperti ini ya, dia jadi fi'il madinya bentuknya seperti ini, udah ada tambahan ya. Ini tambahan ini artinya menguatkan ya. Jadi menguatkan apa? Menguatkan makna yang ada di dalam kata tersebut ya. Nah, jadi makna yang ada di dalam itu dikuatkan. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Jadi ini maknanya masih umum. Ini
udah ada tambahan dia mazid, ya, ini jadi maknanya khusus. Jadi bentuk umum ini apa artinya? Artinya umum, ya, artinya menahan, sifatnya al-imsak alal awam, artinya menahan apa aja? Makan, minum, ya, kemudian bicara, syahwat, apalagi. Akhirnya dia secara umum menahan semua, ya. Ya, jadi menahan secara umum, ya, termasuk emosi, ya, menahan, sabar, ya, umum lah, ya. Jadi itu penggunaan kata saumun, ya. Tapi kalau dia kata siam, ini khusus hanya kepada menahan atau imsak ala, ya, menahan halal akil wal masyrubat, artinya dia cuman menahan makan dan minum, cuman dua aja, ya. Dan ini sebenarnya kata saum ini menahan secara umum bisa kita lihat di dalilnya surah Maryam, ya, Quran surah Maryam, Maryam ayat 69, ya, mana di situ disebutkan ini nadartu lirrahmani sauman, di situ pakai kata saum tapi tidak pakai kata siam, ya. Sungguhnya aku bernazar, kata Maryam, saum, ya, sauman, ya, falan ukallimal yawma insiya, dan tidak sekali lagi aku bicara pada manusia. Jadi dia, Maryam itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi dia juga nggak berbicara, ya. Makanya dia menggunakan kata saum, ya, saum. Jadi artinya secara umum. Kemudian siam ini lebih banyak di Al-Quran, dan dia berkaitan dengan kata, kalau kita lihat, ya, kata-kata yang sifatnya wajib, ya, yang sifatnya wajib, ya. Contoh misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang beriman diwajibkan, ya, alaikumus siyam, tidak alaikumus saum. Jadi diwajibkan, orang-orang beriman diwajibkan atas kamu siam. Itu apa? Siam itu artinya bahwa puasa itu yang sifat yang wajibnya adalah hanya tidak makan dan minum, ya. Jadi sifat wajib dari puasa itu hanya tidak makan dan minum. Maka dia menggunakan kata siam. Kalau dia menggunakan kata saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus saum, berarti dia di situ maknanya umum. Ya, jadi makna umum bahwa orang beriman diwajibkan atas kamu saum. Jadi di situ malahan yang diwajibkan itu bukan hanya tidak makan dan minum, tapi tidak boleh bicara, ya. Tidak bicara itu sifatnya wajib juga. Kemudian menahan emosi, ya, harus sabar, itu juga sifatnya wajib, ya. Oh, jadi yang siam tadi 3, ya, bukan makan dan minum, tapi ada satu lagi syahwat, jadi 3. Jadi ini satu lagi syahwatnya. Nah, jadi siam ini 3 ini. Makanya Al-Quran itu gunakan kata siam, tidak kata saum. Kalau seandainya Al-Quran menggunakan kata saum, berarti yang wajib bagi kita dalam sifat pelaksanaan puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum dan syahwat aja, tapi kita juga wajib nggak boleh bicara, ya. Tidak, nggak boleh nahan sabar itu juga
apa namanya, kita itu sifatnya wajib, ya. Lalu dalam hadis Rasulullah menggunakan kata saum, ya, walaupun ada juga menggunakan kata siam. Nah, jadi sifat yang Rasulullah SAW menggunakan, contohnya nawaitu sauma, kita berniat juga ya pakai gunakan sauma, artinya bahwa yang kita niatkan tuh bukan hanya tidak makan dan minum, tapi juga kita bagaimana tidak berbicara sia-sia, kita menahan sabar, ya, kita menjaga sunnah-sunnah. Jadi sifat yang tidak hanya yang diwajibkan, yang sunnah-sunnah juga kita jalankan. Makanya kita menggunakan kata saum, ya. Dan di ayat lain juga Allah menggunakan kata siam yang ada 5 atau 6 tempat. Itu juga sifatnya yang sifat puasa, sifat yang wajib, ya, yang wajib. Contoh misalnya falam yajid fasiyamu, ya, salasati ayam fil haji wasabatin, itu kan orang yang melakukan pelanggaran, melakukan haji, maka dia ada hukumannya, dia melakukan puasa selama 3 hari. Jadi menggunakan kata siam. Kenapa? Karena itu sifatnya wajib, ya. Jadi dia sifat wajib. Itu juga ada lagi falam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah, itu kafarat juga. Itu juga menggunakan kata siam karena itu sifatnya adalah wajib. Jadi secara umum puasa itu utamanya tidak boleh makan, minum, dan menjaga syahwat. Makanya dia menggunakan kata siam. Tetapi kalau dia saum, ya, itu dia berarti lebih umum maknanya. Jadi dia bukan hanya tidak makan, minum, menjaga syahwat, juga dia tidak banyak berbicara, apalagi bicara omong kosong, apalagi dusta. Kemudian juga dia menahan emosi, ya, kemudian menjaga sunnah-sunnahnya. Nah, itulah perbedaannya, ya, antara kata saum dengan kata siam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.